Halo Sobat Literasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Erwan Riyadi, di acara kita Kopi Literasi, All About Literasi. Saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita harus tetap waspada dan terus mematuhi protokol penanggulangan COVID-19. Tetap gunakan masker ya. Dan tetap melakukan hal-hal yang diperlukan untuk penanggulangan wabah COVID-19. Baik, tamu kita pada edisi kali ini, nah ini spesial lagi ya. Saya undang dari kalangan muda, udah cukup lama kenal dengan saya, dan saya taunya dia ini kan awalnya dari film, terus lama-lama kemudian lebih bergeser kepada seni musik. Kita akan langsung kenalan sama beliau nih. Oji, Oji apa nih? Uji aja Pak. Oke, apa kabar Ji? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Sehat. Meski musim hujan ya. Iya Pak, musim hujan. Syukur pada edisi ini kita cuaca bagus. Sobat Literasi, Oji atau nama lengkapnya Ahmad Fauzi. Fauzi ya. Oke, saya panggil Oji aja. Masih muda. Ji, kita coba ini dulu ya. Kita kulik-kulik dulu masa lalunya Oji nih. Ini kecilnya di mana, lahir di mana, terus ngapain sih selama itu? Iya. Ringkas aja Ji. Oke, jadi asli Kutai sih Pak. Saya asli Kutai, orang tua juga asli Kutai. Ada Banjaran juga sih, bapak sama ibu asli Kutai. Terus kalau lahir saya di salah satu desa Kecamatan Morakaman itu Menamangkanan. Sobat Literasi, Morakaman itu nama salah satu kecamatan ya, Iya. di Kutai Kartanegara. Kalau dari Tenggarong ini mungkin 2 jam lebih ya. Iya Pak, 2-3 jam. 2-3 jam ya. Akses jalan sudah bagus ya sekarang ya. Baik, Menamangkanan ya Ji. Iya Pak. Kita lanjut. Ya Menamangkanan mungkin bagi orang ini kayaknya asing sih Pak. Di mana itu Menamangkanan Iya. Pak? Tapi kalau orang yang memang asli Kutai biasanya sangat kenal Familiar dan tahu. dengan Nah, nama itu familiar. ya. Kemudian sempat itu lahir di Menamangkanan, tempat ibu waktu itu. Terus bapak masih kerja di kecamatan di Morakaman. Akhirnya sempat sekolah SD di sana 2 tahun. Di Morakaman. Nah, 2 tahun sempat. Akhir itu orang tua pindah lagi kerjanya di Tenggarong. Ikut lagi dan dari kelas 3 SD sampai sekarang di Tenggarong. Selalu ikut orang tua. Iya, ikut orang tua Pak. Nggak pernah merantau berarti ya. Belum Pak. Merantaunya malah setelah selesai sekolah. Oke. Sempat. Nah, selama SD sampai SMA gitu, apa yang dilakukan? Ada yang istimewa nggak selama itu? Kalau untuk SD Pak, nggak terlalu ini sih Pak ya, karena memang masih saya tuh aslinya kata orang sih pendiam Mbak katanya. Padahal kalau udah ngumpul sama teman tuh paling ribut sendiri gitu. Menyuruh kita itu paling eroh sorang dah. Tuh, jadi kalau SD itu memang belum tapi kelihatan sih Pak, masih malunya masih Ya, banyak. normal gitu Normal. ya, biasa ya. Di SMP lingkungan udah mulai lebar karena ketemu banyak teman baru. Saya udah mulai ngeband di situ Pak. SMP? SMP udah mulai ngeband. Kalau SD Kalau ngeband itu kan berarti kan kelompok kan? Iya, Pak. Ada teman-teman gitu kan? Iya, punya Ada alat musik dan sebagainya. Oji main apa waktu itu? ini nih yang lucu sebenarnya Pak. Jadi kalau kembali lagi waktu SD itu sering main musik. Kalau di rumah kan dibelikan dulu almarhum bapak itu keyboard kecil tuh Pak. Ya piano kecil lah bahasanya kan. Untuk alat-alat di rumah itu main-main di rumah. Kalau di sekolah sering aktif, bahkan paling depan berdiri kalau upacara itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu-lagu nasional, mengeningkan cipta itu yang pakai recorder, pianika. Itu saya selalu main. Minggu ini main recorder, minggu depan main pianika. Gitu. Ini sudah mulai masuk ke pembicaraan tentang musik nih. Ya. Belajar musik otodidak atau belajar secara khusus kepada guru atau lewat sekolah musik? Ya disebut otodidak. Iya, kalau di belajar guru juga iya, tapi enggak ini Pak. Nggak formal ya? Enggak formal. Kebanyakan memang dari lebih banyak menonton, melihat, otodidak ngobrol. berarti ya? Iya. Darah seni udah mulai kerasa mulai kapan tadi? SMA baru.
SMA. Tapi SMP sudah main. Ya ngeband gitu sih Pak. Nggak ini ya apa ya, nggak terlalu. Waktu SMP itu belum terasa ini sih Pak. Masih kayak itu juga diajakin teman. Bawaan lingkungan ya. Iya Pak. Waktu ngeband juga Pak sebenarnya. Kalau masalah waktu ngeband itu saya malah nyanyi. Loh. Jadi vokalis Pak. Jadi belum main musik Pak. Belum. Nah, rasa seni itu sudah mulai semakin disadari ketika SMA. Pada saat SMA. Itu prosesnya gimana Ji? Kayaknya nih aku punya bakat seni nih gitu kan. Jadi SMP punya grup band itu kelas 2 SMA terbentuk sampai kelas 3 SMA aja Pak. Kelas 3. Ya karena setelah lulus SMP ada yang di sekolah SMA A, B dan segala macam, kita pisah. Akhirnya jarang latihan. Akhirnya fokus sendiri-sendiri. Nah di SMA itu ada ekstrakurikuler musik tradisional. Itu Saya SMA mana nih? SMA 2 Pak. SMA 2 Tenggarong. Nah, SMA 2 Tenggarong. Saya di SMA-nya di SMA 2. Jadi di SMA itu ada ekstrakurikuler musik ekstrakurikuler musik tapi tradisional. Nggak tertarik waktu itu Pak, karena basic saya kan anak band waktu itu yang musik-musik modern lah. Main tradisional gitu kan. Tapi saya tetap waktu itu mendengar tertariknya ada eskul musik. Tapi setelah saya lihat-lihat kok prosesnya belajar alat-alat kayu yang ada kulitnya, yang waktu itu saya apa sih ini rebana, nggak keren lah waktu itu di mata saya. Malah terjunnya di kelas 3 Pak. Udah mau dekat Udah mau lulus baru malah gabung di eskul itu. Biasanya kan baru masuk kelas 1 SMA daripada pembukaan daftar kan daftar dari awal kan dia. Nah ternyata waktu itu di SMA itu saya aktif di OSIS Pak, ikut organisasi malah ya, aktif di organisasi. Setiap ada event kegiatan sekolah di luar atau di dalam, anak-anak eskul musik tadi itu selalu tampil. Saya jadi penasaran, akhirnya sering mendengar gambus Pak. Nah, gambus salah satu alat musik kutai yang dimainkan oleh anak-anak eskul itu tadi. Kok saya jadi suaranya itu kayak saya terpanggil nih Pak. Saya jadi penasaran, pengen belajar. Akhirnya setelah kelas 2 SMA mau kelas 3, masa jabatan saya di pengurus OSIS sudah habis. Di kelas 3 udah persiapan ujian nasional, saya malah mau mendaftarkan diri. Dan alhamdulillahnya waktu itu pelatihnya saya sangat welcome sekali, nggak masalah kalau belajar itu kapanpun bisa aja. Akhirnya saya terlibat. Itu sedikit proses akhirnya terjun ke musik tradisional awalnya itu Pak. Dan belajar alat musik gambus nggak menimbulkan sebuah masalah yang berat ya. Artinya dengan waktu yang ringkas sudah bisa dasar gitu. Waktu itu. Ya masalah itu kalau disebut ada kesulitan nggak untuk kalau disebut ada kesulitan atau masalah berat di belajar alat musik etnik ini, masalahnya ketika saya mempermasalahkan sih Pak. Ketika saya mempermasalahkan ini sangat sulit dan sebagainya. Waktu itu ya memang darah-darah anak SMA pengennya bisa kan Pak. Tapi ternyata masuk di dunia etnik tidak semudah waktu saya belajar musik waktu ngeband dengan teman-teman yang lain. Waktu itu kamu bisa main gitar, bisa main drum, bisa nyanyi. Oke, kita ke rental band. Kita latihan 1 lagu 2 lagu selesai. Habis itu ada pentas, kita pentas. Kalau di etnik saya masuk waktu itu kata pelatih eskul saya Pak Supian namanya Pak. Salah satu pengrajin musik juga. Pak Om biasa dipanggil. Nah, itu pelatih musik saya pertama kali di SMA. Di SMA 2. Beliau dulu waktu yang latih. Dia yang latih tari sama latih musik. Bentar, itu tahun berapa Ji? 2010 Pak. 2010. Tapi beliau udah ngajar dari sekitar 2006 2007 dari SMA 2. Oke. Tuh. Jadi belajar alat musik tradisional 2010. Kayaknya enggak segampang kita belajar musik pop misalnya. Iya. Itu waktu itu kondisinya. Iya, waktu itu ketika saya menawarkan diri, Pak, saya kan udah kelas 3, bisa nggak masih join? Saya pengen belajar ini alat musik tradisional khususnya gambus, saya tertarik itu. Waktu itu beliau sangat welcome sekali, iya silakan boleh. Ternyata ketika saya ikuti jadwal latihan, ada prosedur disiplin yang harus saya ikuti, ternyata tidak langsung belajar gambus Pak. Saya disuruh pelajari ya mungkin bisa kita sebut literasinya dulu Pak. Kamu harus pelajari dulu gambus. Itu ya metodenya dari sang pelatih iya, kan? Sang pelatih. Di situ sih awal saya akhirnya tidak hanya bermain musik, tapi juga belajar mengenali apa yang saya mainkan. Dan di dalamnya pun akan ikut sekalian belajar tentang disiplin dan lain-lain gitu ya. Jadi sempat itu kurang lebih 1 tahun Pak, nggak megang gambus. Setahun itu kan berarti Oji udah lulus dong? Iya, sampai lulus saya masih masih ikut eskul? Iya. Jadi kategorinya
alumni yang masih ini. Yang dipelajari pertama kali gambus. Malah ini Mbak, rempak rabana itu. Oh, apa namanya? Ketipung. Iya, rempak-rempak gitu gitu ya. ya. Perkusi. Jadi disuruh ajari perkusi. Jadi saya ikut pelatihan pertama, latihan jadwal sampai 2 bulan 3 bulan. Saya cuma main ini aja Pak. Main rempak itu aja, dumpak. Padahal waktu itu pengen ini, belajar gambus. Setiap Tapi ada tidak langsung diajari gambus ya? enggak Pak. Nah itu metode sang guru itu. Iya. Waktu itu ujungnya Pak, ini saya nih udah gak bener nih. Udah gak bener waktu itu kan. Tapi ternyata setelah 1 tahun, akhirnya saya diberi kesempatan untuk dibawa pulang. Gambus waktu itu ini ada gambus punya eskul, mau bawa pulang. Saya cuma dikasih materi itu pola dasarnya itu do sol la si do re do dem 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 dam dan dem dem dem. Pengennya saya Itu Pak Sofian juga. murid dia, ada di murid dia. Oh, Kalau Pak Sofian tuh ya nggak, waktu itu namanya pelatih guru nggak terlalu berani banyak ngobrol Pak. Jadi murid-murid beliau yang sudah senior, kakak kelas saya lah hitungnya, saya minta ajarin dong gambus, ajarin lah gambus ini. Cuman diajar, nah murid itu sama Pak, cuman ngajarin nada dasarnya. Saya waktu itu pengen 1 lagu 2 lagu udah bisa main gambus, ternyata enggak, cuman diajarin nada dasarnya itu di gambus. Udah ini bawa pulang, Kak saya mau lagu yang ini. Waktu itu saya pengen belajar lagu Danau Lipan dulu namanya Pak, judul lagu kutainya Danau Lipan, pengen belajar itu, bawa pulang aja dulu. Jadi pulang di rumah itu aja saya ulang-ulang Pak. Waktu itu ya akhirnya sampai sekarang jadi pembelajaran saya bahwa ya proses itu yang mahal, memicu saya untuk tidak selalu bergantungan dengan orang lain. Ketika kamu sudah menemukan jalan, menemukan ruangnya, kamu bisa mengeksplornya dengan sendiri. Sejauh pengalaman yang kemarin ya, Ya. belajar gambus tuh sulit nggak bagi Oji nih? Karena mungkin saya dulu udah ada basic, sudah biasa mendengar not-not dan segala macam, Lebih lancar ya, lebih agak gampang. mudah. Tapi bagi mayoritas orang kira-kira belajar musik tradisi secontoh gambus, Saya kan punya murid Pak di SMA 2, akhirnya kan saya meneruskan perjalanan Pak Om nih. Pak Om istirahat, fokus dengan sebagai pengrajin alat musik. Saya melanjutkan beliau sampai sekarang kurang lebih sudah 8 tahunan di SMA 2 itu ngajar murid, ngajar musik, dan selalu gambus yang saya utamakan dulu Pak. Oke. Mengajarkan gambus. 5 tahun awal saya agak kesulitan. Misalnya ada 20 orang siswa yang pengen belajar gambus, saya lemparkan mainin ini, cuman ada 1-2 orang yang bisa. Saya telusuri ternyata bahwa ternyata ya memang dia dari kecil udah main gitar, udah kenal not Pak. Tidak nol sama sekali ya? Iya, karena gambus sendiri ini nggak kayak gitar, dia nggak punya grip. Jadi kita bisa ini do, grip 1, grip 2, re dan sebagainya. Jadi ya kata orang buta ya harus perasaannya ini harus lebih musikalitasnya lebih ini. Oke Ji. Sobat Literasi, ini obrolan kita udah makin jauh tentang perjalanan musiknya si Oji gitu ya. Sebelum kita lanjutkan, ini di depan kita ada kopi. Ji, silakan ngopi dulu Ji. Ini kopi apa nih Pak? Kopi lokal kita. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini ada cemilan tradisi kita. Ini kalau di kita tuh namanya roti balok. Roti balok. Tapi ini bentuknya sudah dimodif ya. Ya. Ini bukan bukan model balok lagi, ini sudah kayak apa? Fotoan balok. Iya. Fotoan balok. Ini udah bundar soal. Silakan Di. Ya Pak. Ya, kita nyemil sambil ngobrol. Sobat Literasi, bagi kalian yang belum pernah singgah di Tenggarong, Kutai Kartanegara, ya. Kalau nanti satu saat kalian bisa hadir ke sini, ya, ada beberapa objek wisata yang tersedia di tempat kita, ya. Karena Kutai Kartanegara ini sendiri, ya, dikenal sebagai daerah yang kaya, ya, dengan daya tarik wisata. Ya, daya tarik wisata yang utamanya muncul dari budaya dan alam. Oke. Ini roti balok, ya, kita sambil ngobrol sih. Sambil Pak. Nah, perjalanan musik Oji nih, setelah belajar bukan cuma gambus tapi alat musik yang lain, ya. Nah, kemudian tiba-tiba lebih serius untuk mengeksplor kemampuan bermusiknya, ya kan, sampai kemudian
membentuk sebuah kelompok? Atau gimana tuh Ji? Tahap berikutnya? setelah eranya eskul lah ya. Ya, setelah di eskul di SMA 2 melanjutkan perjalanannya Pak Om tadi sebagai pengajar eskul. Ketika beliau meninggalkan SMA 2 pada saat itu beban yang sangat luar biasa itu Pak. Saya nggak punya ilmu musik yang apalagi ilmu musik tradisional. Sedangkan Pak Om udah beliau memang tidak bisa lagi intens waktunya untuk bisa terus mengajar dengan eskul. Akhirnya karena memang kan di rumah kan dia banyak sekali pesanan Pak, pesan-pesanan alat musik dan sebagainya. Dia seorang pengrajin juga. Kan sejauh yang saya tahu beliau juga memproduksi alat musik ya. Iya. Dan bisnisnya makin kencang. Iya, alhamdulillah. Itu beliau guru pertama. Akhirnya waktu itu saya yang dituakan Pak. Karena kan yang diajari anak SMA semua. Teman-teman alumni itu ada yang kuliah di luar dan sebagainya. Waktu itu angkatan saya nggak bisa lagi intens kembali, untuk paling sebulan 2 bulan ada lagi datang. Karena saya juga kuliahnya di sini di Tenggarong, akhirnya saya bisa masih aktif di sini. Nah, akhirnya metode yang pertama lakukan adalah bukan mau nggak mau, memang harusnya saya harus ketemu dengan orang-orang yang memang paham dengan musik tradisional ini. Apa sih langkah awal mempelajari alat musik tradisional? Tidak hanya gambus, ternyata banyak alat musik di situ. Saya ketemu dengan orang-orang Pak, dan anak-anak eskul saya bawa. Salah satunya misalnya seperti Pak Om. Pak Om tidak bisa, Pak Sopin itu tidak bisa hadir ke sekolah, saya datang ke rumahnya. Anak-anak eskul waktu itu berapa orang yang bisa, anak musik yang ikut saya, kita jalan-jalan beberapa tempat seniman. Jadi setiap minggu Pak, minggu ini kita ke rumah seniman A, seniman B. Dan alhamdulillah di situ saya juga membangun silaturahim dengan mereka. Akhirnya juga saya belajar juga, adik-adik juga saya belajar. Sampai detik itu yang saya bangun. Di luar selepas dari SMA 2 untuk ke Gubang sendiri Pak, saya kan sekarang di divisi musik Pak. Di Yayasan Gubang itu di divisi musiknya awalnya itu 2011 malam. Tentang Gubang ya. Gubang ini kan kelompok seni. Iya. Ada tari, ada musik, ya kan. Yang Oji tangani ini kan yang khusus tentang musik ya. Jadi 2011 akhir kalau tidak salah, waktu itu Yayasan Gubang mengikuti festival Jepang se-Kalimantan di Kaltara Pak. Waktu itu belum Kaltara sih, 2011 itu belum Pak ya. Belum ada Kaltara. Di Nunukan. Di Nunukan itu ada festival Gemilang Nunukan. Jadi festival Jepang. Kebetulan di Yayasan Gubang itu waktu itu belum ada pemusik sih Pak. Mereka regenerasi. Karena ngelihat teman-teman SMA 2 aktif ketika ada festival Erau, festival selalu aktif. Saya memang ada kenal salah satu penari Gubang, akhirnya saya dipanggil oleh kepala Yayasan Gubang. Dek, saya lihat kalian aktif, teman-teman pemusik SMA 2. Boleh nggak kita kerjasama? Kita ada lomba mewakili Kutai Kartanegara berangkat ini. Akhirnya itu kita berangkat. Dan alhamdulillah itu waktu itu punya prestasi, kalau nggak salah langsung bawa 2-3 piala penata tari terbaik, juara 1, kemudian ada tari pedalaman juga juara 2. Sepulang dari itu kita evaluasi, kepala Yayasan Gubang ini, Bang Anca ini menyampaikan kayaknya kalau lanjut gimana gitu, bikin divisi khusus. Tapi belum Pak, belum divisi. Lanjut ini aja kita dulu, lanjut kerjasamanya dulu. Kalau nanti Gubang punya ada jadwal tampil, teman-teman bantuin musikin. Jadi aktivitas saya dulu gitu Pak, masuk Gubangnya. Oh, jadi masuk ini secara apa ya? Kebetulan barangkali. Iya Pak, bisa jadi. Bukan karena Oji mau bergabung secara khusus gitu ya? Enggak. Oh. Aktifnya malah di SMA. Masih aktif Pak saya di 2011, 2012. Akhirnya sudah 1 tahun kalau tidak berjalan. Dan di Gubang itu punya jadwal yang padat sih Pak, tampil-tampilnya jadwal padat. Akhirnya kita sering ngobrol, udah mulai akrab, ya udah teman-teman pemusik siapa nih yang mau, nggak semuanya yang waktu itu terlibat di pemusik akhirnya jadi anggota Gubang. Siapa yang bisa terlibat? Akhirnya 6 orang waktu itu yang terlibat.
di Gubang, dibentuklah divisi musik. Saya langsung ngepalain divisi musiknya. Itu tahun berapa, Ji? 2013 gitu, Pak. 2013. Tapi kalau prosesnya kan dari 2011 akhir sudah. Nah, kiprahnya Oji ini, Sobat Literasi, untuk urusan musik tradisional itu menjadi lebih serius ketika sudah berada di Gubang. divisi olah musik Gubang. Iya. Nah, Sobat Literasi, Yayasan Gubang ini sendiri yang dikomandani oleh teman saya Bang Ancah ya. Ini kiprahnya udah semakin melebar kemana-mana gitu ya. Nah, termasuklah di dalamnya divisi musik yang disebut olah Gubang. Sobat Literasi, sambil kita ngobrol, kita akan saksikan sekilas ini profilnya Oji nih. Ketika sudah mulai berkiprah lebih serius dalam bidang musik, khususnya untuk musik tradisi. Ji, Ya, Pak. ini kayaknya viewers kepingin lihat nih, ini benar-benar bisa main musik nggak nih gitu kan? Ini ada bawa alat musik ya? Ada, Pak. Oke, ini yang mana yang bisa dimainkan nih? Mungkin ini dulu ya, Ji. Boleh, Pak. Gambus. Nah, ini dia nih. Sobat Literasi, ini gambus, alat musik tradisional kita di Kutai Kartanegara. Sebelum main, Ji, boleh cerita nggak gambus itu apa sih? Dari mana dan seterusnya? Ayo cerita. Jadi banyak versi sih, Pak. Banyak ketemu dengan seniman A seperti ini, seniman B seperti ini. Tapi saya menyimpulkan bahwa memang ada pengaruhnya dari zaman penyebaran Islam dulu sih, Pak. Iya. Gambus ini yang saya bukan saya simpulkan, mungkin bisa menjadi mendasar saya jadi asal muasal gambus di Kutai Kartanegara. Adalah waktu itu katanya cerita orang tua dulu tuh katanya para penyiar Islam datang ke tanah Kalimantan, akhirnya datang ke tanah Kutai. Mereka menyebarkan Islam itu tidak hanya dengan dakwah berkumpul dan segala macam, tapi juga lewat kesenian. Jadi ada alat musik yang dari Arab itu kan namanya al-ud, Pak, yang agak besar, gambus yang biasa dimakainya agak besar itu, dan senarnya lebih banyak daripada ini. Nah, bahasanya itu sepeninggalan mereka, ketika misi mereka sudah selesai, orang-orang yang sudah bisa main, orang-orang yang sudah ini, Pak, waktu itu pengen dengar lagi yang lantunan seperti itu, pengen seperti punya yang orang ada kelanjutan. Iya, akhirnya muncullah ini, mereka menyerupai alat al-ud itu yang dari Arab. Berarti ini hasil modifikasi lokal ya? Iya, dan akhirnya menjadi identitas punya. Pun bunyi-bunyinya pun juga berubah berarti ya? Ada yang berubah kan? Berubah, karena dari bentuk pun berbeda. Dari bentuk berbeda, kemudian dari pemilihan senar, kemudian di sini kita waktu itu ternyata orang sudah kreatif duluan. Mereka menggunakan salah satu kulit kambing atau sapi untuk membuat getaran suara yang dihasilkan. Karena kalau dia ngeplet aja, Pak, suaranya dia akan. Tapi kalau ada kulit, ada membran pantulan yang akan membuat suara yang lebih. Itu sih yang baik. Ini menarik ya kalau kita bicara tentang musik tradisional. Tapi itu, Pak, maaf, tapi itu mungkin belum bisa menjadi bahwa apa yang saya sampaikan menjadi bisa disimpulkan ini lah. Setidaknya ini kan salah satu sudut pandang alternatif lah untuk kita mencoba menggali lebih jauh tentang alat musik tradisi. Oke, Ji, silakan, Ji. Ini komposisi apa yang mau dimainkan nih? Jadi saya sebenarnya itu, Pak, kalau di grup sendiri itu paling susah main alat musik, Pak, sebenarnya. Oh iya? Iya. Paling susah main alat musik, susah tempo dan sebagainya. Terus kok bisa berkiprah di musik dan alhamdulillah sampai sekarang bisa konsisten. Saya ternyata malah tertarik di bagian pengonsep, Pak. Mendirect teman-teman, arranger, sejenis itu ya, arranger atau komposer kan baik. seperti itu. Silakan, Ji, tarik, Ji. Ini lama nggak main gambus nih, Pak. Lagu apa ya? Ya lagu Kutai lah. Saya
Saya pengen bawain lagu pertama kali saya belajar gambus yang saya ceritain tadi yang judulnya Danau Lipan. Danau Lipan. Saya juga mulai lupa lah. Danau Lipan, danau. Yes. Luar biasa. Itu biasanya kan ada vokal ya, Iya, nyanyian. Dan nyanyiannya pun khas ya. Iya, Pak. Nah, terus ketika ada penyanyi, ada gambus, terus ada ketipung, jadilah dia musik Tingkilan. Ya. Benar, Pak. Nah, sejauh ini Tingkilan, Oji udah sering main berarti ya? Iya, Pak. Baik, selain gambus, alat musik tradisi kita, Oji ini juga secara mandiri belajar beberapa alat musik lain. Nah, ini ada beberapa alat musik lain. Ini apa, Ji? Suling ya? Flute ya? Iya, Pak. Boleh dimainkan nih. Kasih tunjuk penonton dulu. Yang dulu kan, Pak. Boleh. Ini apa nih? Jadi karena memang dari kecil itu suka alat tiup, Pak, recorder dulu tuh. Oke. Sampai SMP saya suka bawa recorder, Pak. Sampai teman-teman julukin tuh kalau buka tas, ini kok ada recorder nih. Ini main di kelas. Oke. Ini beberapa koleksi, ada suling Cina nih, Pak. Oh, Suling Cina. ini asli Ji ya? Asli, Pak. Ini labu Cina. Nggak tahu Cina utara, selatan atau daerah mana tuh, kurang timbau, nggak ngerti juga saya, Pak. Ini juga bambunya bambu Cina. Oke. Ini lumayan juga nih, kita 2 tahun ngumpulin uang baru bisa beli ini. Ini ada suling Bali. Ini baru tahun kemarin sih sempat jalanin ke sana, langsung ke Sanggar, ada teman. Dia produksi ini, dikasih ini Sunda, suling Sunda. Oh, oke. Kita mainkan satu persatu nih. Ayo. Ini suling samping biasa nih, Pak. Oke. Biasanya kalau suling samping yang bambu ini biasanya dipakai dangdut sih, Pak. Tapi saya biasanya fungsikan kalau lagi ngiringi Tingkilan untuk ngeblok nada biar lebih harmoni lagi, asik gitu. Baik. Itu satunya apa? Silakan deh. Coba. Nah, ini suling Sunda ya. Sunda, Pak. Wis, musik Sunda emang luar biasa ya. Rasa lagi di sawah-sawah gitu, Pak. Nah, ini Bali, Pak. Bali ya. Ini Bali. Coba, ini lama nggak main Bali juga nih.
suasananya yang kayak yang biasa yang apa sih ya, nembang atau apa sih kalau istilah Bali yang yang gitu Pak. Itu belajarnya gimana sih? Asli cuman nonton Pak, Lihat video lihat gitu. video, tapi ada punya kesempatan ketemu dengan orang yang langsung saya pasti ngobrol Oke. gitu sih Pak. Oke. Sebenarnya suling ini nih Pak kan sama dari bambu semua. Iya. Indonesia tuh sih ternyata yang luar biasa, dia punya teknik penjarian sama teknik tiup aja Pak. Oh. Kalau di Sunda kan tetet 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 tetet. Kalau di Bali agak sedikit bergetar. Iya. Di Kutai sendiri nggak ada alat tiup ya? Belum ya? Gimana Pak ya? Ada beberapa saya ketemu Pak, tapi ya sepertinya bukan suling sih. iya. Kedire. Oh ya Kedire, Nah. dia punya ini Pak, dayaknya. Ya. Udah belajar nggak? Sempat Pak, karena nggak punya alatnya. Agak susahnya cari alatnya Pak, karena tidak ada yang produksi lagi. Dan memang sudah jarang dimainkan. Iya Pak. Pun mungkin agak sulit cari siapa yang bisa memainkan itu. Iya. Untuk belajar kan. Beberapa kali saya sempat ketemu juga ada yang menawarkan pengen dijual, tapi udah nggak layak dimainkan lagi Pak. Itu kayaknya tantangan kita yang berikut tuh, Ji. Bagaimana mengangkat kembali kekayaan seni Itu salah tradisi satu kita. koleksi yang belum saya punya tuh Pak. Iya. Oke. Yang terakhir tuh apa tuh? Ini salah satu suling yang dari luar Indonesia Pak ya. Oke. Yang nggak saya bawa juga ada salah satu sulingnya apa? Indian, suling Indian. Oh iya. Suling Indian. Juga ada suling India. Suling India itu sebenarnya hampir sama dengan suling ini sih Pak. Iya. Bedanya dia, nah kalau namanya di India itu namanya bansuri. Ini saya coba main yang punya Cina. Namanya nih hulusi Pak. Nama sulingnya hulusi. Hulusi. Kata orang lebih halus gitu suaranya soft gitu. Iya. Kok aku jadi tiba-tiba ini ya masuk ke suasana dunia persilatan. Pas lagi di tempat minum gitu kan, tiba-tiba Jet Li muncul. Gitu kan. Ya, sehebat itu pengaruh musik dalam hidup dan imajinasi kita ya. Iya. Baik, Sobat Literasi, sepertinya ini sesi terakhir kita ya. Waktu di ujung kita untuk sesi yang pertama ya dengan Oji yang sekarang aktif di musik tradisional Kutai. Oji, nanti kita akan ketemu di sesi yang berikut. Kita akan ngobrol tentang musik, khususnya musik tradisional. Terus kita kaitkan nanti dengan literasi. Ya, ini agak lebih seru nih. Iya, baik, Sobat Literasi, sekian sesi pertama. Kita akan ketemu di sesi yang berikutnya. Salam literasi.